warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah wa qarbazal muttaqun. Hadratul mukarramin, Bapak Ibu dan saudara-saudara jamaah subuh Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus juga Haji Lutfi dan DKM Masjid Baitur Rahman, remaja masjidnya, juga Habibana Al-Fudala Habib Umar, insyaallah dalam perjalanannya, insyaallah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal. Semoga pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita di sini melimpahkan rahmat dan barokahnya ke Masjid Baitur Rahman ini dan juga ke sekitarnya, jamaahnya, serta daerah-daerah sekitarnya, insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik itu adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang cukup lama membersamai Rasulullah SAW. Bahkan konon dalam riwayat ibundanya Anas bin Malik ini datang membawa Anas bin Malik yang masih kecil, masih remaja gitu, kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, ini anak saya, tolong tolong dibina, jadikanlah dia pembantumu gitu. Jadi Anas bin Malik ini meladeni dan melayani Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari sejak remaja, sehingga Anas bin Malik ini termasuk salah seorang perawi hadis yang cukup potensial, cukup banyak meriwayatkan hadis, termasuk hadis yang ingin kita bahas pada pagi hari ini. Jadi hadisnya berbunyi Anas bin Malik anna rajulan sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anis sa'ah, bahwa salah seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anis sa'ah, tentang kiamat. Faqala matas sa'ah, ya Rasulullah, kapan kiamat datang? Faqala, dan Rasul menjawab, wa madza a'datta laha, apa yang engkau persiapkan? Kata Nabi, qala la syai'a illa anni uhibbullaha wa rasulah. Kata orang itu, tidak ada ya Rasul, kecuali aku ini sungguh sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Faqala anta ma'a man ahbabta. Kemudian Nabi menjawab, kalau begitu engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Nah, ceritanya di hadis ini seorang bertanya kepada Nabi tentang kiamat, ya Rasulullah, kapan kiamat datang? Ini pertanyaan. Kemudian Nabi menjawab dengan sebuah jawaban yang lebih bagus, lebih baik, lebih sempurna dari perkataannya, dari
Tadi pertanyaannya. Awalnya Nabi bertanya balik, wa madza a'dadtalaha? Apa yang sudah engkau siapkan? Maksudnya engkau bertanya tentang kiamat ini, emangnya sudah nyiapin apa? Kata orang itu, la syai'a, tidak ada ya Rasul, tidak ada yang aku siapkan, illa anni uhibbullah wa rasulah, kecuali aku ini sungguh sangat cinta Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi memungkas pembicaraan, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Jawaban Nabi ini lebih sempurnanya dari sisi bahwa orang itu bertanya tentang kiamat kapan, Nabi tidak menjawab kiamat itu hari Jumat tanggal 2 bulan 2 tahun 2002 enggak, atau tahun 2022 enggak jawab itu. Tetapi apa yang sudah kau siapkan? Kenapa? Karena kiamatnya kapan itu enggak penting. Sama dengan matinya kita kapan itu enggak penting. Yang lebih penting adalah setelah mati. Jadi yang lebih penting adalah setelah kiamat. Maka Nabi bertanya, wa madza a'dadtalaha? Apa yang sudah disiapkan untuk setelah kiamat? Tidak ada, kata dia. Nah, kemudian akhirnya Nabi memberikan jawaban pamungkas, anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti di akhirat setelah kiamat, ya, setelah dibangkitkan di akhirat nanti, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Anta ma'aman ahbabta. Dalam riwayat lain disebutkan almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya nanti di akhirat. Hadis ini simpel, pendek dan simpel dan mudah dipahami. Bahwasanya nasib kita, nasib seseorang manusia, kapanpun siapapun dimanapun di akhirat nanti itu tergantung kepada siapa dia memberikan cintanya ketika di dunia. Maka di akhirat dia akan bersama orang yang dicintainya. Kalau di dunianya cinta kepada artis, maka di akhirat akan bersama artis tuh. Asik gak tuh? Sekarang artis yang lagi viral siapa? Ibu-ibu kalau cinta sama aktor nanti di akhirat akan sama aktor, Resti dan sebagainya gitu ya, akan membersamai yang dicintainya. Kalau artis di akhirat kira-kira neraka apa surga? Itu kan persoalan tuh. Kalau disebut nanti akan bersama artis di akhirat, bersama apa yang kita cintai ketika nanti di akhirat. Persoalannya adalah orang yang kita cintai itu di akhirat itu posisinya nanti ada di surga atau di neraka. Artis di surga atau neraka? Allahu a'lam, tidak tahu kita, gitu ya. Kalau seseorang mencintai orang kafir, maka di akhirat akan bersama dia. Nah, orang kafir di akhirat akan di mana tempatnya? Surga atau neraka? Neraka. Kalau dia mati dalam kekufuran, neraka. Jadi nggak jelas tuh artis, nggak jelas, kan? Yang jelas-jelas saja. Kalau kita cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di akhirat kita akan bersama Nabi. Karena Nabi sendiri yang bilang begitu, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Kalau kita cinta Nabi, kita cinta Rasul, maka di akhirat kita akan bersama Nabi, akan bersama Rasul. Nabi atau Rasul di akhirat surga atau neraka? Surga. Surga. Kan yang kita inginkan itu tuh surga kan? Maka kita harus mencintai orang yang benar-benar pasti yakin masuk surga. Cintailah Nabi sepenuh hati. Kenapa? Agar kita membersamainya di akhirat nanti. Ini yang kemudian hadis ini atau jawaban Nabi anta ma'aman ahbabta ini dikomentari oleh Anas bin Malik
perawi hadis ini, beliau mengatakan, sungguh aku sangat senang, kalau bahasa kitanya gitu, sungguh aku sangat senang manakala Rasul bersabda, anta Muhammad ahbabta. Manakala Rasul bersabda, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Ini kata Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi yang mulia. Kenapa? Anas memberikan alasan. Kurang lebih alasannya begini. Sesungguhnya ibadahku ini tidaklah seindah ibadahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ibadahku ini tidaklah sebanyak ibadahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ibadahku juga tidak bisa dibandingkan dengan ibadahnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi aku sangat cinta Nabi, cinta Abu Bakar, cinta Umar, sehingga aku sangat berharap nanti di akhirat aku akan bersama mereka karena aku mencintai mereka. Itu Sayyiduna Anas bin Malik saja berharapnya seperti itu. Padahal Sayyiduna Anas bin Malik sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu kata para ulama hum udulun. Mereka itu adil. Di dalam surat Al-Qur'an surat Lam Yakun itu radhiyallahu anhum wa radu anhu. Artinya adalah radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, kepada para sahabat. Wa radu anhu, dan para sahabat pun ridho kepada Allah. Kalau Allah sudah ridho itu kan luar biasa gitu. Tetapi dalam keadaan para sahabat termasuk Anas bin Malik ini sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala juga, beliau tetap berharap bersama Nabi karena beliau bersama Nabi di surga karena kecintaan beliau kepada Nabi, kepada Sayyidina Abu Bakar dan kepada Sayyidina Umar, bukan berlandaskan kepada ibadahnya semata. Disinilah pentingnya nih Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini masih suasana Maulid kita kan, belum lama kita meninggalkan bulan Rabiul Awal ya. Kita bikin acara Maulid di mana-mana. Tujuannya tentu saja untuk menumbuh kembangkan cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita berharap dengan cintanya kita kepada Kanjeng Nabi, kita akan membersamai Nabi di akhirat nanti. Sesuai dengan sabda Nabi sendiri, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang kau cinta. Sampai sini jelas ya? Ada yang masih samar? Jelas insya Allah. Berikutnya adalah anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Yang dimaksud dengan cinta di situ apa? Cinta itu apa cinta? Bapak-bapak tahu cinta? Ibu-ibu cinta tahu? Cinta adalah, tapi paham ya? Walaupun susah untuk mendefinisikan cinta, tapi ngerti kan, paham ya? Cinta itu yang begitu tuh gitu ya. Kadang-kadang kita tuh begitu paham sesuatu, tapi untuk diminta mendefinisikan, membuat takrif, agak susah. Baik, kalau begitu saya bawakan takrif atau definisi cinta dari para ulama. Di antaranya ada di situ Imam Al-Azhari, ada Imam Al-Baidawi, dan juga ada Imam Al-Juzari. Tiga-tiganya mengatakan ya senada gitu, hampir sama definisinya itu, bahwasanya mahabbatul abdi lillahi wa li rasulihi ta'atuhu lahu. Cintanya seorang hamba, mahabbahnya seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya adalah ta'atuhu lahuma, ketaatan hamba itu kepada Allah dan Rasul. Jadi cinta itu sama dengan taat.
Tidak ada cinta kalau tidak taat. Cintanya dusta, bohong kalau tidak taat. Jadi cinta Allah adalah taat kepada Allah. Cinta Nabi adalah taat kepada Nabi. Nah, pertanyaannya naik lagi. Baik, sampai usia sekarang ini kita sudah sedemikian rupa, sudah tua, sudah sepuh, yang sudah tua dan sudah sepuh ya, yang sudah remaja, yang sudah remaja gitu. Apakah kita sudah mencintai Nabi SAW dalam makna atau dengan makna tadi itu, dengan makna taat? Pak jawab Pak. Apakah kita sudah mencintai Nabi dengan makna taat? Rada susah juga jawabnya gitu kan. Kalau kita bilang sudah, tapi masih banyak yang belum sebenarnya, yang belum kita taati dari Allah dan Rasulnya. Kalau kita jawab belum juga, malu juga rasanya. Kita sudah setua itu, kita Maulid Nabi setiap tahun, tapi kecintaan kita kepada Nabi, ketaatan kita kepada Nabi nggak naik-naik gitu. Baik. Untuk objektifnya kita harus mengukur ini. Kita selesai sampai 5:30 ya. Untuk objektifnya kita harus mengukur ya sejauh mana cinta kita kepada Nabi SAW ini. Harus ada parameternya, harus ada ukuran. Nah, saya bawakan dua ayat di dalam Al-Quran ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman begini: Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka bima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Surat Al-Imran 65 ayat 65. Fala wa rabbika, demi jangan begitu, demi Tuhan, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka bima syajara bainahum. La yu'minu, mereka itu pada hakikatnya tidak beriman. Ini kata Al-Quran. Demi Rabbu, demi Allah, mereka pada hakikatnya tidak beriman hatta yuhaqqimuka bima syajara bainahum, sehingga atau kecuali mereka itu menjadikan engkau ya wahai Muhammad sebagai hakim. Hakim itu kan orang yang memutuskan perkara, orang yang ucapannya, keputusannya dipakai mengikat, ya harus mengikat. Gitu. Seperti hakim-hakim di pengadilan yang ada di sini. Itu ketok palunya itu mengikat dia. Si anu bersalah maka penjara gitu. Maka dia tidak bisa mengelak, ya harus penjara. Si anu bebas, ya sudah bebas gitu. Mengikat. Nah, orang yang beriman itu kata Allah mereka tidak beriman pada hakikatnya kecuali mereka itu menjadikan engkau wahai Muhammad, wahai Nabi sebagai hakim, sebagai pemutus, sebagai yang kata-katanya diyakini, diikuti dan mengikat kaum muslimin. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Yang berikutnya, orang-orang yang beriman itu dikatakan beriman kalau dia juga tidak ada keberatan terhadap apa yang diputuskan oleh Nabi atas perkara mereka. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Di dalam ayat ini ada 3 poin sifat kaum mukminin. Yang pertama, dia harus menjadikan Nabi sebagai hakim. Maksudnya yaitu tadi yang kata-katanya diterima, dilaksanakan, mengikat. Yang kedua, tidak boleh ada keberatan di dalam hatinya atas keputusan Nabi. Dan yang ketiga, dia harus menerima dengan sepenuh hati keputusan Nabi.
Kalau tidak memiliki sifat-sifat ini, maka ayat yang tadi berlaku, la yu'minun, mereka tidak beriman. Terserah nanti tafsirnya apakah yang dimaksud tidak beriman itu tidak sempurna imannya gitu, atau memang benar-benar tidak beriman. Ayatnya bunyinya gitu, la yu'minuna, tidak beriman. Baik. Hadratul mukarramin rahimakumullah, di dalam ayat ini didahului oleh sumpah, oleh qasam. Di dalam Quran banyak sekali tuh ayat-ayat yang diawali dengan qasam, sumpah. Wal fajri, demi waktu fajar. Walayalin ashrin, dan demi malam yang 10. Ada wadduha, demi waktu duha. Ada walaili, demi malam. Ada wannahari, demi siang. Ada wasyamsi, demi matahari. Wal qamari, demi bulan. Wattin, demi buah tin. Wazaitun, demi buah zaitun. Waturis sinin, demi gunung Tursine. Wahadal baladil amin, dan demi kota Makkah ini. Banyak sumpah di dalam Quran. Dan manusia pun terkadang bersumpah. Dan juga tidak sedikit orang manusia yang sering bersumpah. Tetapi sesungguhnya bagi kita manusia, kita paham bahwasanya sumpah itu diucapkan oleh seseorang manakala apa yang ingin disampaikannya adalah perkara penting. Betul tidak? Kalau perkara yang gak penting gak perlu sumpah kita. Nanti Ahad subuh di Masjid Baitur Rahman ada pengajian subuh. Itu kan perkara biasa, gak perlu demi Allah. Iya kan? Hanya perkara biasa, informasi biasa, nggak perlu pakai sumpah. Tetapi kalau yang ingin disampaikan itu adalah perkara yang penting sehingga kita menginginkan lawan bicara kita itu meyakini, mempercayai apa yang kita ucapkan, kadang kita perlu sumpah. Orang-orang yang menjadi saksi di pengadilan itu disumpah dulu dia. Kenapa? Karena kata-katanya penting. Kata-katanya akan menentukan nasib seseorang terdakwa, apakah bebas atau bersalah. Sumpah. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah sudah bersumpah, maka kalimat setelah sumpah itu adalah kalimat penting. Kalimat penting ya. Termasuk di dalam ayat ini Allah bersumpah demi Rabbmu, demi Tuhanmu. Nah, kalimat pentingnya apa? La yu'minuna, mereka itu tidak beriman. Jadi ini penting kalimat ini, la yu'minun, mereka tidak beriman pada hakikatnya hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, sehingga atau kecuali mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim atas perkara yang terjadi di antara mereka. Yang kedua, tsumma la yajidu bi anfusihim harajan mimma qadaita, tidak boleh ada keberatan di dalam hatimu atas apa yang telah diputuskan oleh Nabi, wa yusallimu taslima, dan yang ketiga harus menerima dengan sepenuh hati. Jelas? Biar lebih jelas saya kasih contoh. Sebuah riwayat pada zaman Nabi di Madinah. Sebentar, Assalamualaikum. Lagi ngisi pengajian kan? Apa? Di Madinah pada zaman Nabi itu ada dua orang yang memiliki husumah, sedang berseteru dia. Punya persoalan perdata. Entah nggak disebutkan di situ di riwayat itu apakah persoalan tentang piutang atau apa, nggak disebutkan. Cuma dia dikatakan punya persoalan. Dan mereka berdua tidak bisa menyelesaikan persoalan mereka itu secara mandiri. Perlu bertahkim, perlu orang ketiga. Maka datanglah berdua itu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian menceritakan persoalannya. Nah, yang dua ini kebetulan yang satunya orang Islam, Muslim, yang satunya lagi Yahudi.
Kan di Madinah itu ada komunitas Yahudi ya. Di Madinah itu Yahudi, ada anak Muslim, ada Yahudi, ada musyrik. Kalau di Mekah ada Muslim, ada musyrik. Yahudi nggak ada di Mekah. Munafik juga nggak ada di Mekah itu. Nah, munafik itu artinya di Madinah nanti. Ya. Ya, tetapi dari sisi komunitas suku, nah, yang ada adalah Muslim mayoritas, kemudian Yahudi, kemudian musyrik. Nah, musyrik ini adalah penduduk asli Madinah ya, yang belum masuk Islam. Nah, lama-lama yang musyrik ini punah karena udah orang-orang tua gitu yang sebelum sempat masuk Islam, lama-lama mati semua, habis tinggal Muslim dan Yahudi. Kemudian Yahudi pun diusir oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari dalam kota Madinah. Akhirnya di Madinah nanti tinggal Muslim saja. Nah, pada saat peristiwa ini Yahudi masih ada. Datang kepada Nabi, mereka berdua, kemudian Nabi sudah bertanya kepada dua pihak dan akhirnya Nabi memutuskan bahwasanya dalam persoalan ini kamu Yahudi benar, kamu Muslim salah. Dalam kasus ini gitu ya, bukan Yahudi agamanya benar, Muslim agamanya salah, bukan. Kasus ini, kasus mereka berdua ini, Yahudi yang benar, yang Muslim yang salah. Pulanglah itu berdua dari hadapan Nabi, mau hendak pulang ke rumah. Tetapi di tengah jalan itu yang Muslim itu ngajak ngobrol lagi kepada yang Yahudi. Sebentar. Saya kok merasa keputusan Nabi Muhammad itu nggak pas ya gitu. Jadi gimana kalau kita minta keputusan kepada Umar bin Khattab? Beliau lebih tegas ya. Saya yakin dia akan memberikan keputusan yang lebih adil. Nah, yang Yahudi ya, akhirnya nggak jadi pulang, mengkol lagi ke Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Datanglah ke rumahnya, kemudian orang yang Muslim itu menceritakan kasusnya, gitu kan, punya persoalan, tidak bisa menyelesaikan persoalan ini secara berdua. Akhirnya kami mendatangi Rasulullah SAW. Kami ceritakan semuanya dan Rasul memberikan keputusan, dia yang benar, aku yang salah, wahai Umar. Nah, di tengah jalan aku tidak puas, maka aku datang kepada engkau, sangat berharap engkau bisa memberikan keputusan yang lebih adil, kata orang Muslim. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada yang Yahudi, apakah betul seperti itu ceritanya? Kata Yahudi, benar. Baiklah kalau gitu tunggu keputusanku. Umar bin Khattab masuk ke dalam kamarnya, keluar membawa pedang. Kemudian orang Islam itu ditebas oleh Umar bin Khattab sampai mati. Kemudian Umar bin Khattab berkata, inilah keputusanku bagi orang yang tidak menerima keputusan Allah dan Rasul. Baru saja Sayyidina Muhammad SAW memberikan keputusan, kamu salah, kamu benar. Baru saja, belum 1 jam, dia tidak terima dan menerima keputusan Nabi, ada keberatan di dalam hatinya. Maka bagi Umar bin Khattab, orang seperti itu halal darahnya. Kenapa? Ayat yang tadi, tidak beriman ya seseorang itu kecuali la yu'minu, mereka tidak beriman illa yuhaqqi fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Demi Allah, itu ada sufanya, demi Rabbmu, mereka tidak beriman kecuali mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus. Kemudian tsumma yajidu bi anfusihim haraja, tidak ada keberatan di dalam hati mereka, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Orang itu tidak menggambarkan ayat ini. Lebih jelas ya. Setelah diberikan contoh menjadi lebih jelas. Tambah lagi satu ayat yang lainnya, surat Al-Ahzab.
36 kalau nggak salah ya, ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ayat ini juga kenceng juga ini. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, tidak layak, tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan seorang mukmin wanita, tidak layak. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu urusan. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki dan seorang mukmin perempuan idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu keputusan, satu ketentuan, tidak layak bagi mereka itu ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, tidak layak mencari opsi lain. Tidak pantas kaum muslimin itu kalau Allah dan Rasulnya telah menetapkan A, B, gitu, C gitu, tidak layak bagi mereka itu mencari alternatif lain. Tidak layak mencari hukum lain kalau Allah sudah menetapkan satu hukum. Katanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, katanya beriman kepada Al-Qur'an, tetapi Allah sudah menetapkan hukum tertulis dalam Al-Quran, dikuatkan oleh hadis Rasul, kemudian dia mencari hukum yang lain, mencari ketentuan yang lain, mencari jalan hidup yang lain. Tidak layak bagi kaum mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ayatnya ditutup seperti itu. Barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia telah tersesat secara nyata dengan kesesatan yang. Nah, ini juga makin mempertegas tuh cerita yang tadi, hadis yang tadi. Allah telah memutuskan si A benar, si B salah. Itu keputusan Nabi tuh. Ketika orang Yahudi dan Muslim itu datang kepada Nabi, Nabi putuskan, kamu salah, ini benar. Kemudian dia mencari keputusan yang lain, yaitu dari Umar bin Khattab. Tidak layak. Nabi sudah memutuskan kau mencari keputusan yang lain, walaupun itu kepada sahabat Nabi. Makanya Umar bin Khattab marah banget. Akhirnya dia ambil pedang dan dia tebas. Itu makna ayat yang tadi, dua ayat ya. Kemudian tadi cerita atau riwayat tentang Muslim dan Yahudi yang datang kepada Nabi mengadukan persoalan. Nabi putuskan, dia tidak terima, datang kepada Umar, Umar marah, ditebas akhirnya. Nah, itu dua ayat itu insya Allah menjadi tolok ukur atau parameter bagi kita untuk mengukur cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW ini seberapa jauh atau seberapa besar gitu. Coba dengan itu kita sendiri yang tahu tuh, sampai dengan saat ini kita ini bagaimana di hadapan keputusan Allah. Apakah kita terima sepenuh hati keputusan Allah dan Rasul itu, atau kita mencari keputusan yang lain, atau kita mencari hukum-hukum yang lain. Contoh yang nyata di hadapan kita Bapak dan Ibu sekalian, Allah putuskan kalau orang mencuri itu hukumannya apa? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki pencuri dan perempuan pencuri, potong tangan keduanya. Ada di dalam Quran jelas. Dipotong tangan pencuri itu.
Tetapi tentu saja pencuriannya itu harus sampai nisab. Kalau tidak sampai nisab enggak dipotong. Nisab pencurian itu adalah seperempat dinar. Jadi kalau mencuri, yang dicurinya itu seharga seperempat dinar, baru kena potong tangan. Kalau di bawah itu tidak kena potong tangan. Seperempat dinar itu, satu dinar itu 4,25 gram emas. Satu dinar itu 4,4 gram emas. Kalau seperempat dinar berarti 1 gram berapa gitu. Nah 1 gram emas berapa harga sekarang? Ibu, harga emas segram berapa? Yang hafal harga emas kan ibu biasanya nih. Oh ibu sini jarang beli emas, belinya mutiara. Katakanlah 1 juta ya. Nah berarti pencurian yang memper 1 jutaan itu baru kena potong tangan. Sudah masuk nisab ya. Tapi kalau mencuri 500.000 enggak potong tangan. Tapi tetap ada takjir. Jadi mencuri sendal itu enggak potong tangan ya. Lagi di Jumatan kita bilang ketua masjidnya kemudian ngasah golok. Pot apa ngasah golok? Mau potong tangan pencuri. Enggak bisa, enggak seperti itu. Ada ketentuannya, ada aturan mainnya. Hukum potong tangan pun diangkat ketika masa paceklik. Jadi tidak lantas, serem juga yang hukum Islam itu ya, mencuri potong tangan. Tidak semua gitu ya, tidak semua. Tapi yang harus dicatat bahwa hukum-hukum Islam itu, hukum-hukum kriminal dalam Islam itu ada 2 fungsi dia. Yaitu yang pertama jawajir, yang kedua jawabir. Jawajir itu artinya preventif. Orang yang mencuri potong tangan, itu insya Allah karena tangannya terpotong akan kelihatan, tangan bekas mencuri dia. Jadi orang yang mau lihat mencuri juga takut nanti saya potong tangan juga gitu. Jadi kedepannya itu akan meminimalisir tindak-tindak kejahatan. Ketika kisos diberlakukan, orang yang membunuh orang kemudian dibunuh lagi di kisos, maka orang berikutnya yang mau punya niat untuk membunuh orang, dia berpikir 1000 kali, kalau saya bunuh dia nanti saya dibunuh juga. Jadi akan meminimalisir kejahatan. Itu yang pertama, jawazir namanya. Dan yang kedua, hukum Islam itu punya sifat jawabir. Jawabir itu artinya menutup dosa. Artinya apa? Orang yang mencuri kemudian potong tangan, dosanya hapus. Dosa mencurinya gitu. Kalau sekarang di sini orang mencuri sapi di penjara berapa bulan? 3 bulan. Dosanya hapus nggak? Nggak hapus. Siapa yang menghapus dosanya dia? Kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Apakah sikir penjara menghapus dosa dia? Nggak bisa. Gitu. Nah, jadi hukum Islam itu punya 2 sifat, jawajir dan jawabir. Ya, mencegah dan menambal, menghapus dosa. Nah, insya Allah ya di bulan atau di suasana Maulid Nabi Muhammad SAW ini kita tingkatkan kecintaan kita kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam pengertian oleh Imam Al-Asy'ari tadi bahwasanya mahabbatul abdi lillahi wa li rasulihi ta'atuhu lahuma, bahwa cinta seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya tidak lain adalah taat yang hamba tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak dan Ibu serta saudara sekalian yang bisa Al-Fakir sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf lebih 10 menit ini waktunya. Saya tidak ada pertanyaan? Tidak usah ya. Baik, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.